Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wilda Fatihatul Umah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang menghindari akhlak tercela. Akhlak tercela itu dibagi tiga, ada nifak, keras hati, godop, atau pemarah. Nifak atau istilah lainnya adalah bermuka dua, berasal dari kata nafiko. Nifak secara etimologi berarti salah satu lubang tempat keluarnya yarbu atau hewan sejenis tikus dari sarangnya, di mana jika ia dicari dari lubang salah satu maka ia akan keluar dari lubang yang lain. Nifak secara bahasa ketidaksamaan antara lain dan batin, sedangkan pengertian secara terminologi berarti menampakkan keislaman dan kebaikan di hadapan manusia, tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan di dalam hatinya. Orang yang memiliki sifat itu berarti orang munafik. Ia memperkenalkan dirinya seorang muslim dan mengaku beriman, tapi secara batin ia tidak adalah seorang kafir dan tidak memiliki keyakinan seperti apa yang diucapkan di hadapan manusia. Macam-macam perilaku nifak ada dua, yaitu nifak amali dan nifak i'tiqadi. Yang pertama ada nifak amali, yang disebut perbuatan. Salah satu nifak pada taraf kecil yaitu melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orang-orang munafik, tetapi masih tetap ada iman dalam hati. Nifak semacam ini tidak dapat membuat pelakunya keluar dari agama Islam atau murtad. Yang kedua, nifak i'tiqadi atau keyakinan. Termasuk nifak pada taraf yang besar, yaitu pelakunya menampakkan keislaman di hadapan manusia, tetapi menyembunyikan kekufuran. Nifak semacam ini membuat pelakunya keluar dari agama Islam dan dia berada di dalam kerak neraka. Allah sangat mengecam orang-orang semacam ini. Mereka merongrong umat Islam dari dalam sehingga sulit untuk dilawan. Tanda-tanda pelaku nifak itu ada bila berkata dusta, bila berjanji mengingkari, bila dipercaya mengkhianati, bila berseteru berbuat fajir. Nilai negatif perilaku nifak ada berbohong, malas beribadah, mencela orang beriman, bermanis lidah, dan mengaku sebagai pelaku kebenaran. Selanjutnya menghindari perilaku nifak, yaitu ada bersikap jujur, bersikap amanah, meneguhkan perjanjian, dan mengembangkan rasa tanggung jawab. Yang terakhir, akibat bersifat nifak. Perilaku nifak adalah salah satu perbuatan dosa. Perbuatan nifak akan mendatangkan kemudaratan baik bagi pelaku nifak sendiri ataupun bagi orang lain. Bagi diri sendiri, yang pertama, buruk dalam pandangan Allah SWT sehingga dapat merusak nama baiknya sendiri. Dua, lunturnya kepercayaan dari orang lain atas dirinya. Ketiga, tidak disukai dalam pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat. Keempat, mempersempit jalan untuk memperoleh rezeki karena tidak mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Terakhir, mendapatkan balasan yang amat pedih kelak di akhirat. Bagi orang lain, yang pertama ada menyebabkan kekecewaan hati sehingga dapat merusak persaudaraan. Kedua, menimbulkan fitnah karena ucapan dan perbuatan yang tidak menentu, mencemarkan nama baik keluarga dan masyarakat sekitarnya sehingga merasa malu karenanya. Keras hati secara bahasa, keras hati artinya padat, kuat, dan tidak mudah berubah bentuknya atau tidak mudah pecah. Keras hati juga berarti tidak akan berhenti bekerja sebelum yang diciptakannya tercapai. Secara istilah, keras hati dimaknai sebagai sikap teguh atas pandangan atau keinginan yang tidak mau kompromi terhadap berbagai hal yang berada di luar keinginan ataupun harapannya. Godop atau pemarah. Secara harfiah berarti marah atau pemarah. Marah dalam pengertian godop bersifat negatif atau buruk. Godop atau marah yaitu merasa tidak senang dan panas hati karena suatu peristiwa atau sebab-sebab tertentu. Marah secara umum menyebabkan terganggunya aktualisasi diri di dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faradat mirada wa qala la taghdab. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa seorang laki-laki berkata, "Berilah aku pesan." Rasulullah SAW bersabda, "Jangan marah." Laki-laki itu mengulang permintaannya agar Rasulullah SAW memberinya pesan. Namun Rasulullah SAW tetap bersabda, "Jangan marah." Hadis riwayat Bukhari. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.